Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita yang dihadiri para guru-guru kita, Habib Syekh dari Idrus, Habib Syekh Al-Idrus dari Banyuwangi, Masya Allah, dan juga guru kita Kiai Thayyib atallahu sihha wal afiyah wa yanfa'una bi'ilmih, insyaallah. Juga pada para habaib yang hadir dari Balung, insyaallah. Juga kepada yang lainnya, tanpa menyebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun dari Al-Faqir. Alhamdulillah, kita sekarang ini tengah berada di dalam masa atau di dalam waktu yang terkadang kita gampang untuk melontarkan satu perkataan. Sehingga yang namanya di media sosial, tempat kita duduk bareng misalnya, kalimat-kalimat cacian, kalimat-kalimat suudzon dan lain sebagainya sering bertebaran di antara kita. Saya akan ambilkan khulasoh atau sedikit dari keterangan yang Al-Faqir ambilkan dari kitab Tasfiyatul Qulub. Tasfiyatul Qulub min adranil auzar wa dzunub oleh Al-Imam Yahya Al-Hamza Al-Yamani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui semuanya bahwasannya salah satu sahabat Nabi yang Nabi sering meminta sahabat tersebut untuk menyampaikan Al-Quran. Dan beliau juga merupakan salah satu dari gurunya Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bahkan dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kalau sudah berada akan menuju ke rumahnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk belajar, itu beliau berada depan rumah pintunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan beliau tidak mengetuk pintu rumah beliau. Negara Arab, debu. Sampai beliau berdiri seluruhnya berdebu. Sampai beberapa saat baru Sayyidina Abdullah bin Mas'ud keluar, kaget. Wahai engkau, sepupu Rasulullah, yang masih merupakan keluarganya Rasulullah, kenapa engkau tidak ketuk aku? Rumahku tidak engkau ketuk, sampai engkau berdebu seperti ini. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? Katanya beliau, hakadha allamani rabbi an yata'addaba bil muallim, atau kama qala. Seperti ini yang diajarkan Nabi supaya kami ini memiliki adab dengan seorang guru agama. Jadi kalau bahasanya kita orang ingin berkah itu ilmu, jangan kalau guru datang telat, sampean marah santri.
Apalagi sampai ngetok, apalagi gurunya di WA. Nah, guru, ini sudah ngumpul semuanya. Jangan, enggak boleh. Kaget Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Maka setelah kejadian itu, sampai ketemu, ada riwayat yang mengatakan ketika ada satu jenazah, datang juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, mempersiapkan segala sesuatunya untuk gurunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Di gurunya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini banyak dari para sahabat Nabi. Dipegang tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dicium oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, gurunya. Kaget, guru, kenapa engkau berbuat seperti itu? Aku kan muridmu, kok sampai engkau mencium tanganku? Tidak pantas. Kalau Madura bilang apa? Cangkolang. Apa cangkolang atau apa ya? Sungkan, tidak enak gitu. Katakan, hakadha allamani ar-rasul ayat adaba bi ahli baiti. Ya, Sayyidina Mas'ud. Seperti ini Nabi mengajarkan kepada kami untuk beradab, bersopan santun kepada keluarga Rasulullah. Klop Pak, klop hadirin. Yang murid meskipun keturunan Rasulullah tidak mentang-mentang. Yang guru meskipun seorang guru tidak mentang-mentang. Semua tawadhu, semua merendahkan diri sehingga kita tahu bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas, kita tahu bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa katanya beliau? Beliau pernah menyampaikan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Katanya beliau, sibabul muslim fusuq. Orang itu kalau suka nyaci maki, yang dilihat itu keburukannya orang saja. Tidak ada celah baiknya sama sekali. Yang dicari keburukan, kejelekan, yang tidak pantas yang disampaikan, dicaci maki. Ini termasuk perbuatan fasik. Kalau dalam hukum fikih kita tahu, orang fasik tidak diperkenankan untuk menjadi seorang syahid. Seorang syahid, tidak boleh dia. Jadi seorang saksi, tidak diperkenankan. Kenapa? Fasik. Orang yang suka nyaci maki, maaf, meskipun dia orang alim, meskipun dia orang ngerti ilmu agama, fasik, naudzubillah min dzalik. Wa qitaluhu kufrun. Sampai mengangkat senjata, menumpahkan darahnya orang muslim, maka itu cukup untuk menjadi dia berada di nerakanya Allah, naudzubillah min dzalik. Dibahas oleh para ulama. Dalam masalah VG, orang ini diajarkan, sallallahu salam al-afiyah, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kalau ada seseorang misalnya bunuh seorang muslim, hukumannya kalau itu merupakan amdum mahdun, kalau memang merupakan yang betul-betul sengaja, ya ini ngomong ini kon santri kabeh ya. Gitu ya. Tidak ngerti lain kan. Santri gitu ngerti iki. Apa sejenis amdun mahdun? Apa jenis amdul khata? Apa yang dikatakan khata mahdun? Ya, ngerti. Nah, kalau amdun mahdun sengaja dia bunuh, wah. Kalau dia tidak dikisos, maka kalau keluarganya minta untuk diberikan onta 100 sebagai ganti. 100 onta. Bahasa oleh ulama, kalau ada seorang sudah dikisos, bunuh karena bunuh orang, atau dia sudah bayar onta 100 misalnya, apakah nanti di akhirat dia tidak kena mutolabah permintaan? Ketahui bahwasannya dapat mengatakan dia masih berhubungan dengan orang yang dibunuh tadi itu akhirat kelak. Jadi bukan selesai. Hati loh, salah titik, bacaan. Allah, semoga selamat. Ya. Tahlil, enak-enak tahlil tukaran. Sak menit mati wong papat. Malah geng Jepang ya. Jangan dianggap sepele itu. Enggak boleh. Kan selesai.
Kalaupun di dunia selesai urusannya, di akhirat, kenapa katanya ulama? Itu bayar kisos, dia di kisos atau bayar dia itu untuk ahli waris. Sedangkan untuk orang ini nggak boleh. Hati-hati. Ini yang korbannya masih meminta pertanggungjawaban jawab atas perbuatan dia di muka dunia ini. Hati, jaga hadirin. Katakan bahwasannya seorang ulama namanya Al-Haythami. Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir. Apa katanya beliau mengatakan waqad jazama ar-Rafi'iyyu. Imam Rafi'i memastikan, menyatakan bahwasannya annal waqi'ata fi ahlil ilmi wa hamalatil Qur'an minal kabair. Hati-hati. Kalau kita berani menyampaikan, melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas pada siapa? Fi ahlil ilmi. Hati, dalam kalimat ini ilmunya ada alif lam, makrifat khusus. Maksudnya bukan ahlul ilmi ilmu dunia, bukan ahlul ilmi ilmu akhirah. Bahasanya kita orang, kita mencaci maki kepada seorang ustadz, kita mencaci maki kepada seorang kiai, kita mencaci maki kepada seorang alim, atau hamalatil Quran, orang yang mengerti Al-Quran, baik itu hafal Al-Quran, baik memahami dari tafsir Al-Quran. Kita berani mencaci maki mereka, menjelek-jelekkan mereka, katanya Imam Rafi'i, minal kabair. Hal tersebut merupakan dosa-dosa besar. Yang kebanyakan, kalau kena kabair tadi itu, dia kebanyakan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hati loh ya. Ana ini tidak ngomong, cuma nulis. Loh sama. Al-kitabatu ahadul lisanen katanya. Katanya orang ulama ahli fikih katakan apa? Al-kitabatu ahadul lisanen. Tulisan ini merupakan salah satu lisan. Merupakan salah satu omongan. Makanya dalam hukum fikih kalau ada seorang suami mengucapkan, menulis kalimat tolak, cerai kepada istrinya, nulis di WA, nulis di terserah WA atau apa, tulis. Ini katanya ulama, jatuhnya adalah tolak, tapi tolak kinayah. Perlu untuk yang namanya niat. Tapi sama seperti omongan. Ya Allah, cuma gara-gara beda pilihan ya. Di situ miliki, caci maki. Anak dulu cinta sama dia, tapi berhubung sekarang tidak sama, ternyata dia munafik. Kalau munafik lagi siapa? Ngalim loh. Ngerti ilmu agama loh ini. Tapi kenapa? Ya sudah biar. Yang punya bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita tidak punya hak untuk menghukumi orang. Nahnu laisa bihakimin, walakin an-nahnu mahkumun indallah. Tanya Sayyidah Umar, beliau mengatakan apa? Kita ini bukan seorang hakim yang bisa menghukumi gini gitu. Itu tidak benar, bukan. Tapi kita mahkumun indallah, kita yang akan dihakimi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati, naudzubillahi min dzalik. Wa dijaga oleh Allah. Ada juga keterangan di sini. Apa katanya seorang ulama, beliau bernama Al-Imam Abu Ja'far At-Tawahi. Abu Ja'far At-Tawahi di Aqidatihil Masyhurah, dalam kitab akidahnya yang dikenal. Apa katanya beliau? Wa ulama us-salafi minas sabiqina wa man ba'dahum minat tabi'ina ahlil khairi wal athari wa ahlil fikhi wan nadari la yudhkaruna illa bil jamil, la yudhkaruna illa bil jamil, wa man dzakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Apa katanya beliau?
ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Apa Madura itu? Ulama lambe. Ulama dulu itu. Ulama-ulama kita yang kita kenal. Ali berulama-ulama besar. Ini saya bikin. Wama ba'dahum dan setelahnya. Yang megang syariat. Wama ba'dahum. Minat tabi'in. Di kelompok para tabi'in. Kan kita nyambung, Pak. Tabi'in terus itu. Orang yang baik. Orang yang bisa memberikan figur. Orang ahli fikih ilmu agama. Orang yang memiliki wawasan luas tentang agama. Ingat katanya beliau. La yudhkaruna. Jangan mereka disebutkan illa bil jamil. Kecuali dengan yang baik. Kecuali dengan yang indah. Sampaikan dari mereka. Ucapkan dari apa-apa dari mereka yang baik. Tidak boleh nyari jeleknya. Tidak boleh untuk mencari cacatnya. Tidak boleh sama sekali. Siapa orang? Siapa orang yang menyebut mereka disuin dengan keadaan yang buruk. Itu saya pintar cuman. Begini, cuman toh. Ada ininya. Bahwa ala ghairis sabil. Akini dia bukan orang yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ngeri. Bukan cuma ulama yang dicaci maki. Kadang-kadang pembesar ulama sekali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Pak. Bukan itu saja, kadang-kadang sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Yang berani ngomongin, Pak. Umar bin Khattab. Umar sopre. Umar du macang dah. Umar du macang aku. Umar sopo. Umar sahabatnya Nabi. Panggil yang baik Sayyidina Umar. Ada itu Aisyah. Aisyah sopo. Aisyah tonggokon segala rujak. Aisyah sopo. Itu bujuni Nabi. Sayyidah Aisyah. Panggil yang baik. Jangan anggap sepele. Ditambahi lagi kadang-kadang gunakan madhab ahlul bait. Allahu Akbar. Ono ahlul bait nyaki maki. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau ada orang jelek-jelek, guru kita sekarang ini, atau yang terdahulu, para ulama kita yang terdahulu, hati-hati. Dia ala ghairi sabil. Dia tidak berada di satu jalan yang lurus. Ada satu cerita, Pak. Sampaikan dulu zaman itu ada 3 orang. Santri. 3 orang santri mau datang ke tempatnya orang alim. Satu orang itu datang ingin ngetes ilmu. Pura-pura tanya, tapi ingin ngetes ilmu. Gimana kira-kira keilmuannya? 1 orang. Yang satu, kenapa ikut ke sana? Dikatakan, ya daripada nganggur, daripada ndak ada gawene di pondok, ingin jalan-jalan, diajak ke rumahnya orang alim daripada nganggur. Yang ketiga, niat untuk apa? Yang ketiga menginginkan datang kepada orang alim tadi itu, ingin mengambil berkah, ingin mengambil keilmuan, ingin mengambil sanad kepada orang alim tadi itu. Dan 3 orang ini. Sang alim seorang wali min auliyaillah. Ada hadis. Dan juga yang menyatakan ini perkataan Sayyidina Utsman bin Affan. Aku firasyatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin karena sesungguhnya dia mereka melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Hati, Pak. Dari ini ilmu tasawuf kasyaf. Itu bahasa Madurane apa? Gelap apa? Ya kelihatan semuanya. 3 orang cuma 1 orang alim itu. Langsung Pak kasyaf, ngomong langsung. Kamu yang pertama, yang datang ke sini untuk ngetes, ketahui bahwasannya engkau akan mati bi ghairi millah. Engkau akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, engkau mati dalam keadaan murtad. Sedangkan engkau yang kedua, engkau akan mati dalam keadaan penuh fitnah. Sedangkan engkau yang ketiga ketahui, engkau
menjadi seseorang yang nanti engkau akan mengatakan bahwasannya para wali zamanku hendaknya berada di telapak lewat telapak. Benar Pak? Yang satu, karena niat tidak benar kepada satu orang alim, niat tuh tidak benar, akhirnya apa? Cinta kepada seorang perempuan Hafirah, dan mengatakan Majusia, dan mengatakan Yahudia, orang Yahudi, dan mengatakan orang Majusi, dia senengi, terus kadung cinta, dan nom saiki love is blind. Cinta adalah buta, buta temenan kon, buta temenan. Akhirnya datang ke sana, orang tuanya ngomong, kalau inti mau kepada anakku, kamu lain agama, pindah dhisik. Yang ngerti ilmu, ngomong apa? Gak apa-apa wis murtad dulu. Kok lek mari kawin, balik maneng nang Islam. Ya dolenan, Pak. Menan, Pak. Murtad ya. Kemudian setelah itu belum, maaf, malam hari ketika akan menemui itu sang perempuan dalam kamarnya, dinikahkan, dia dikawinkan dengan caranya mereka, caranya kafirah tadi itu, apa yang terjadi? Belum ketemu mau masuk kamarnya, ternyata Israel datang, dicabut rohnya, mati dalam keadaan murtad. Gara-gara apa? Gara-gara karena punya perasaan tidak baik kepada satu orang alim. Ingin ngetes ilmu. Yang kedua, dikatakan mati dalam keadaan fitnah. Kenapa? Karena dia jadi orang alim, kerja juga. Sampai kerja sibuk-sibuk dan metur alakoh. Alakoh melolo. Jadi orang alim, jadi orang kaya, sampai tidak sempat buka kitab maneng wis. Sampai tidak sempat ngajar. Nah loh, hati-hati. Jangan ditanya, berapa tahun di pondok? 10 tahun. Berapa tahun? 15 tahun. Saiki ngangon bebek. Banyak itu, bukan satu orang itu, banyak. Hati-hati. Sampai dia mati dalam keadaan terfitnahkan. Artinya apa? Meninggalkan ilmunya karena tergoda dunia. Karena apa? Karena niat yang tidak betul kepada orang alim. Daripada nganggur, datang ke rumahnya orang alim. Tapi orang yang ketiga, yang dikatakan dia tadi itu bertujuan untuk mengambil ilmu, untuk mengambil manfaat dari satu orang alim tadi itu, apa yang terjadi? Yang dikatakan bahwasanya nanti engkau akan mengatakan, para wali di zamanmu, pundaknya berada di bawah telapak kakimu. Ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niat ingin ngambil berkah, niat ingin ngambil sanad, niat yang baik diterima, diangkat, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yo. Terus kira-kira ya. Ngaji mati Allah. Ngilokno. Ini gini. Ini nyaci maki loh. Ini nyaci maki mati dalam keadaan seperti itu. Apa? Tidak nyaci maki. Niat tidak benar. Apalagi nyaci maki. Jelek. Beberapa waktu yang lalu dalam pembacaan Sahih Bukhari, guru saya Habib Taufik cerita gini, Pak. Beliau hati-hati. Orang itu kalau mencaci maki orang dan dia diem, tidak jawabi, lebih-lebih dia maafkan, itu yang bahaya. Lagi ya, kalau ada yang nyaci maki misalnya, kamu gini, kamu gitu, kamu gini, kamu kurang ajar, kamu ini, dia diem, dia maafkan. Itu bahaya itu. Mendingan kalau nyaci maki orang dia bales, nyaci maki juga, itu balasannya. Tapi kalau dia diem, tidak jawabi, lebih-lebih maafkan, Allah yang nak terima. Ulama dicaci maki, kira-kira balas enggak? Ulama bener-bener ya, ulama karbitan ya repot. Ulama selebritis ya soro. Ulama yang betul-betul enggak Pak diem, malah didoakan. Allah enggak terima. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Nah, hadits qudsi.
Siapa orang yang mengganggu para waliku, orang-orang yang dekat kepadaku, tidak akan bisa dekat kepada Allah, tidak akan bisa menjadi walinya Allah, kecuali dengan perantara ilmunya Rasulullah. Maka qad adantuhu bil harb, maka aku Allah mengumandangkan dengan perang. Apa katanya Sayyidina Habib Idrus bin Umar al-Habsyi? Dia mengatakan apa? Apa makna faqad adantuhu bil harb? Aku mengumandangkan perang kepada dia. Hanya beliau, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimanapun tingkat ilmuannya. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Semoga dijaga Allah ya. Dijaga. Ada riwayat Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Ulama Pak Begini, Pak. Ulama ini, Pak, yang alim itu. Ada urusan apa-apa loh. Urusan ini, urusan itu. Terus urusannya apa? Subuh, banguni santri mungkin, sholat, hari ngono tidur sebentar, bangun tidur baca maneng. Seono ulama nang sawah, Pak. Ono, urusannya ngono tok. Kabari. Jeneng wong alim sesungguhan Pak dikabari ngene ya. Ono motor api meneng to. Ono HP api meneng to, Pak. Sampai diwari, ono kitab api. Itu alim itu. Ada tujuan lain. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Yang dikatakan Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i ya. Beliau mengatakan apa? Selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Tidak aku doakan ibuku, bapakku, kecuali aku doakan guruku Imam Syafi'i. 40 tahun. Tidak pernah aku tinggalkan untuk selalu mendoakan guruku Imam Syafi'i. Minta betul kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Tidak ada orang yang lebih alim melebihi Ahmad bin Hanbal. Sampai dia terakhir kan dipukuli, Pak. Siksa gitu sampai meninggal. Oh, terakhir meninggal, Imam Syafi'i menyampaikan utusan rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal untuk apa? Untuk minta bagian pakaiannya. Tadi kasih. Pakaiannya Imam Ahmad bin Hanbal, pakaiannya, pucuknya saja dimasukkan air, minumkan air itu kepada orang sakit, sembuh. Kenapa? Minta sama guru, minta kepada orang alim. Apa kata Imam Ahmad? Dia mengatakan, luhumul ulama masmumah. Luhumul ulama masmumah. Jadi dagingnya para ulama ini beracun. Maksudnya apa? Andai gambarkan seperti daging, jangan sampai kamu jelek-jelekkan dong. Kamu jelek-jelekkan, kamu kena racunnya. Dari mereka maafkan, Pak. Biarkan, tidak ada masalah. Allah yang tidak terima. Semua. Man syammaha maradun. Man akalaha mata. Siapa orang? Jangankan dia tadi itu makan, dia mencium. Artinya apa? Mulai jelekkan. Mulai sih jadi kayak enak. Urusan mau kita mulai. Kok ngono yo? Kok ngene yo? Kok gitu yo? Mulai. Dia akan sakit. Kita apa maksudnya? Enggak. Ini loro. Man akalaha mat. Kalau dia sampai makan, harus bukan kebaikan, keburukannya. Elek-elek no. Mati. Sakit lagi. Mati. Sudah mati kosong. Ada ilmunya lagi. Hanya untuk itu jaga, Pak. Jaga mati mereka. Apapun mereka mungkin ngelihat ada ini. Orang alim. Yang gampang-gampang, terutama guru, hati-hati, main-main. Terakhir, sobat Abidar, ingatkan sama beliau. Apa katanya beliau? Ma nahnu laula kalimatul ulama. Sayyidina Abidar, muridnya Nabi, santrinya Nabi. Beliau mengatakan apa? Ma nahnu. Kita ini siapa?
Laula kalimatul fuqaha. Kalau bukan karena petuahnya, pendapatnya, penyampaiannya para orang-orang ahli fikih. Maaf, kita tahu riba yang dibagi menjadi 4 macam. Ada riba qiyat, ada riba fadl, ada riba ini, ada riba itu, dan sebagainya. Dari mana, Pak? Dari orang ahli fikih. Kalau bukan karena mereka, tidak ngerti, Pak. Nah, tanya sekarang Madzhab Syafi'i. Orang sujud harus menempelkan 7 anggota tubuhnya. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, bagian batin, jari-jari kaki. Harus ditempelkan. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran hadis. Dari petuanya Imam Syafi'i. Padahal yang ngomong seperti ini, sahabat Abi Dzar. Murid Nabi. Saya tidak bahasakan dengan sahabat. Orang paham kok sahabat. Sahabat sebetulnya santrinya Nabi, supaya kita tahu kalau kita berani menjelekkan santrinya Nabi, sama saja kita jelek Nabi. Santrinya Nabi ada berapa? 124.000 yang kita kenal dengan sahabat. Allah Haddad, kepingin tahu ya, maaf, kepingin tahu jalurnya habaib tentang masalah bagaimana itu para sahabat Nabi. Meskipun yang terjadi dalam perang Jamal, dalam perang Siffin dan lain sebagainya dengan sahabat Muawiyah, perlu sampean tahu bahwasannya Habaib juru bicaranya Habib Abdullah Al-Haddad Sahib Ratib. Buka dalam kitab Nasaih Diniyah, beliau ketika mensifati para sahabat Nabi, beliau mengatakan hum udulun, mereka adalah orang-orang adil, katanya Habib Haddad. Mereka adalah orang-orang yang tidak melaksanakan dosa besar. Mungkin melaksanakan dosa kecil, tapi bertobat. Maaf, sekali lagi maaf. Kalau ada yang menyatakan bahwasanya ini itu tentang sahabat, kurang ajar kepada sahabat, itu bukan aturan yang diajarkan oleh guru kita, Habib Abdullah Haddad Sahib Ratib. Sayyidina Hasan Al-Basri, dia mengatakan apa? Dunia luhadul mah. Dunia luhadul mah. Dunia ini katanya beliau, Sayyidina Hasan Al-Basri, Sayyidina Ali, yang mengatakan Sayyidina Al-Basri itu merupakan Sayyidut Tabi'in, pemimpin Tabi'in. Dan mengatakan bukan, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Hasan Al-Basri, dunia luhadul mah. Dunia ini betul. Dunia ini gelap. Gelap dunia ini. Illa wali majlis-majlisnya orang yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan kalamnya Nabi, yang menyampaikan tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau enggak, urusannya wis. Iki Pak, maaf ya, maaf. Waktu sekarang ini menjelang ya, jelang. Omongan ini kurang laku. Sing laku lek nyampe no tentang biografinya Paskon. Gimana? Nyampe kok ngene, wis iku dik kitab iso. Oh. Kan akeh sing turu masyaallah. Ya. Nunggu ngarep turu maning masyaallah. Nazalat alaihi sakinah. Nazalat alaihim sakinah turun. Naman nasu syuyukhihim. Naman nasu syuyukhihim. Kita ini Pak manusia, dudukan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Bisyuyukhihim. Hanya sababiyah, karena sebab guru-guru mereka. Kalau bukan karena beliau-beliau ini, kita tidak ngerti apa-apa, Pak. Siapa yang kita harapkan nanti? Siapa yang kita harapkan nyambung sama Rasulullah? Apa langsung loncat? Tidak. Guru kita. Innaman nasu bisyuyukhihim. Hanya saja manusia itu karena sebab guru-guru mereka berbarengan dengan guru-guru mereka. Tidak dhahaba syuyukh. Kalau sudah para guru-guru yang sudah pergi, ma'aman al-aish. Terus kita hidup sama siapa, Pak? Hanya doakan supaya yang panjang umur, sehat, dalam keadaan kesehatan, selalu bimbing kita. Karena kalau bukan mereka, kita ini gelap. Kita tidak tahu apapun, kita tidak ngerti apapun.
Doakan mereka supaya panjang umur, dijauhkan dari segala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita sebagai murid jadikan murid yang betul-betul menjadi murid yang berada dalam hati guru-guru kita yang soleh, sehingga menyambung dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syakiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barikna fi Rajab wa barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi